lahir dalam keadaan apapun kita tidak menghalangi kita untuk mengejar dan mencapai impian yang ingin kita capai. Aku seorang womanpreneur, it's me Linda Anggrea. Jadi sebenarnya latar belakang aku bikin button scarf itu bisa dibilang kebetulan dan juga karena adanya kesempatan. Jadi aku awal-awal berhijab, aku tuh dulu tuh kayak yang pertama aku jadi butuh produk ini. Terus aku lihat lagi adanya opportunity di market Indonesia tuh yang sangat besar, di mana tuh market yang sangat besar ini belum terlayani dengan baik menurut aku di saat itu, karena aku ingat banget waktu itu ada momen di mana aku lagi jalan-jalan ke salah satu shopping mall, terus aku makan, terus aku lihat kok banyak banget ya wanita yang lalu lalang, di antara yang lewat-lewat itu 7 dari 10 lah, let's say mereka tuh pakai hijab. Tapi di shopping mall itu dan shopping mall yang lain itu tuh susah untuk menemukan toko atau kayak brand yang menjual scarf atau hijab. Jadi aku ngerasa kok kayaknya marketnya sangat besar tapi belum ada yang melayani di level yang berjualannya tuh sampai ke shopping mall yang setaraf dengan internasional brand. Dari situ aku jadi langsung terinspirasi untuk kayaknya harus ada deh orang yang mengambil langkah untuk nge-serve market ini. Jadi disitulah awal aku langsung kayak aha moment, terinspirasi. Kebetulan juga lagi memang mencari kayak jati diri, kayak gue tuh mau ngapain sih dalam hidup ini, karena aku tuh di perjalanan karir aku dari awal selalu tuh dimudahkan gitu loh, kayak masuk kuliah nggak pakai tes, mahasiswa undangan, terus kayak masuk kerja juga nggak sulit gitu loh, jadi kayak selalu ada jalannya kayak di invite atau apa. Terus aku juga masuk kerja ke salah satu institusi government yang katanya paling susah masuknya, itu pun I got invited. Tapi aku tuh malah gak bisa bertahan lama, terus kayak tetap resign. Kok aku jadi bertanya-tanya sama diri aku, sebenarnya aku tuh maunya apa? Dan di saat itu tuh aku memang lagi di titik galau, what do you want in your life, Linda? Dan momen aku berhijab itu menjadi juga turning point aku untuk ternyata menemukan bisnis opportunity yang sampai sekarang ini aku tekunin, yaitu button scarf. Why button scarf? Karena sebenarnya very simple. Semua brand-brand, nama brand keren lain itu sudah taken. Jadi aku tuh sebelum memulai bisnis ini, tentunya karena dulu tuh memang belajar lah tentang yang namanya branding, terus kayak harus kalau mau punya brand tuh harus punya semacam sertifikat hak kekayaan intelektual dan segala macam. Jadi aku tuh kayak list banyak banget nama calon-calon nama brand yang pengen aku daftarkan, dan semuanya tuh udah terlisting lah. Intinya tuh semua brand tuh udah ada yang punya gitu. Semua nama-nama keren tuh udah ada yang punya. Akhirnya aku tuh kayak sampai di satu titik momen galau, terus kayak pagi-pagi aku ingat banget lagi sambil di kamar mandi, terus kayak aduh apa ya, aku udah bingung, udah clueless, sampai akhirnya tuh aku kayak lihat ke kemeja aku lihat kancingnya, aku langsung kayak another aha moment. Penting banget. Jadi another aha moment, dimana dulu tuh kalau misalnya kayak zaman sekolah, kalau kita ujian udah nggak tahu mau jawab apa, aduh blank banget deh, udahlah hitung kancing aja ya nggak sih? Itu udah kayak last choice banget kalau udah nggak tahu jawabannya apa. Including button scarf, itu tuh inspirasinya sesimpel itu, karena aku udah nggak tahu nama apa lagi yang tepat, and then I see the button of my shirt, gue bilang kayak oh my god, ini tuh suatu benda kecil, manfaatnya banyak banget dalam hidup ini, kancing. Dan aku langsung kayak cek, oke,
Oke, button scarf dan it's available, domainnya available, terus secara haki juga belum ada yang daftarin. Langsung hari itu juga tuh kayak aku buru-buru mandi, langsung eksekusi semuanya, bikin logo dan segala macam. Dan juga kancing itu menginspirasi aku untuk bikin logonya tuh button scarf tuh ada titik 4 kancingnya di huruf B-nya. Jadi very simple, berasal dari kementokan dalam option, akhirnya jadilah brand button scarf ini. Berangkat dari kebutaan industri fashion, gak ngerti bisnis fashion, aku ngerasa bukan berarti terus kita gak mencoba gitu loh. Karena sebenarnya tadi aku melihat ada peluang, kebetulan peluang yang aku baca, opportunity-nya sangat besar itu di industri fashion. Akhirnya aku coba mempelajari dari nol sih sebenarnya how the fashion industry is running dan segala macam. Tapi kalau dari segi kecintaan aku terhadap fashion itu emang udah ada dari dulu lah. Tapi ibaratnya itu tuh sesuatu hal yang terpendam gitu, karena fashion itu kan suatu industri yang kayak butuh cost yang tidak sedikit gitu loh. Kalau kamu suka fashion, you have to buy this and that every day. Dan waktu aku SMP sampai kuliah banyak banget keinginan aku, pengen pakai baju begini, pengen begitu, tapi itu budget terbatas. Akhirnya tuh jadi terbiasa, dulu tuh pengen apa tuh bikin. Jadi tuh dulu tuh kayak pengen banget baju yang kayak gini, tapi kayak nggak mampu belinya. Jadi akhirnya suka ke tukang jahit, kayak suka nyeritain ke tukang jahit mau aku tuh seperti ini, pengen buat seperti ini. Jadi tuh jadi kayak terbiasa, kayak apa-apa tuh di customize bikin gitu. Jadi mungkin ada hubungannya dari situ juga, sehingga membawa aku nggak terlalu sulit untuk menjalani bisnis ini di awal-awal. Jadi memang karena kayaknya ada kecintaan dari dalam jiwa yang selama itu tuh nggak tereksplorasi lah gitu. Tapi emang dari segi cara mengelola bisnis fashion dan segala macam bener-bener aku belajar dari nol banget sih. Cuman alhamdulillahnya berbekal aku tuh ada kuliahnya tuh memang di management and finance. Jadi kayak dari segi how to run the company segala macam, setidaknya tuh ada sedikit banyak gambaran lah. Perjuangan jatuh bangun membangun button scarf, kalau diingat-ingat is like everyday struggling sampai sekarang di tahun ke-7 yang di luar terlihat wow with massive growth dan segala macam, tapi itu aku ngerasa sampai sekarang masih di titik tahap berjuang sih. Jadi di awal-awal bikin brand fashion, karena aku itu berangkat dari orang biasa, bukan orang yang dikenal banyak orang. Jadi tuh struggling di awal itu bagaimana supaya produk ini bisa berbicara dan dikenal banyak orang, bukan karena siapa foundernya, ya kan? Karena siapa yang mau beli produk ini karena saya gitu kan, kayak siapa yang kenal Linda Anggrea at that time gitu. Jadi aku tuh sangat berusaha keras untuk bikin produknya itu bisa berbicara dengan sendirinya, sehingga akan word of mouth dengan sendirinya. Harapan aku tuh customer yang beli produk aku akan merekomendasikan ke teman keluarga. Jadi kayak supaya dia bisa berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan aku sebagai personal branding aku gitu. Karena memang bener-bener di awal tuh kayak memang gak ada yang bantu, dalam arti karena memang memulainya tuh bener-bener dari very zero step gitu loh. Jadi kayak mulai dari ruang tamu, terus aku yang jadi CS, aku yang jadi desainer, aku yang jadi the manager of everything. At that time tuh aku ngerasa tuh 24 jam tuh kayak kurang banget gitu loh di awal-awal. Dan aku juga punya bayi waktu membangun button scarf. Jadi kayak aku merasa how to juggle everything in one time. Tapi ternyata kalau kita jalanin, kita lewatin aja semuanya dengan maksimalin aja lah apa yang kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan. Baik kayak lagi sama anak maksimalin, lagi urus kerjaan maksimalin. Insya Allah tuh hasilnya tuh jadi maksimal gitu. Jadi dari situ aku tuh kayak ngerasa unlock the door
one by one dengan kita melakukan setiap part itu dengan cara yang terbaik yang kita bisa. Pelan-pelan jadi nambah tim. Jadi struggle-nya tuh di awal-awal tuh lebih ke waktu dan gak punya tim. Aku tuh baru punya tim itu setelah 6 bulan running. Di awal-awal tuh memang masih benar-benar manfaatin panggil tante dari kampung, tolong dong datang ke sini bantuin packing gitu. Bener-bener tuh kayak karena emang di awal tuh nggak punya modal yang besar. Jadi memang bener-bener bisnisnya tuh sangat-sangat grow organically. Dan bener-bener tuh apapun yang penjualan pada bulan itu langsung bener-bener dipakai untuk another nambah produksi. Fokus aku tuh dulu ke situ, jadi belum mikir harus udah punya tim marketing nih, harus punya tim finance atau apa, semua dikerjain sendiri. Jadi kayak tantangan yang paling besar itu adalah di pembagian waktu. Sementara aku juga punya suami, punya anak, oh my god. Jadi kalau ingat-ingat tuh setahun pertama tuh kayaknya tidur tuh cuma 2 jam deh sehari. Jadi tapi kalau aku ingat-ingat kalau sekarang nih mungkin aku udah nggak sanggup untuk ngelakuin itu, tapi kayak at that time nggak tahu aku punya dorongan aja gitu loh untuk melakukan semua itu. What I love the most about my job sekarang melihat lebih ke gini, melihat wanita-wanita di Indonesia dan di seluruh belahan dunia bisa enjoy fashion, terutama modest fashion. Dari produk-produk yang aku buat itu tuh suatu kepuasan tersendiri buat aku. Dan juga sekarang yang paling membuat aku puas itu adalah melihat people behind the company, orang-orang yang ada di dalam organisasi ini tuh berkembang. Jadi tuh kepuasannya tuh lebih ke sana. Kalau dulu tuh nggak pernah berpikir bakal bisa kayak punya tim yang sampai sekarang tuh kalau dijumlahin tuh ada 1.000 orang lebih, kayak bisa menjadi ujung tombak mereka tuh rasanya tuh kayak nggak nyangka. Jadi bisa menimbulkan kepuasan tersendiri dan yang memotivasi aku selalu. Jadi yang memotivasi aku tuh lebih kepada ya orang-orang yang ada. Tapi aku bukan tipe orang yang bisa memuji. But I'm very proud of whatever semua tim-tim lakuin terhadap company ini. Karena kalau aku sendiri ya nggak bakal bisa sampai ke titik ini sampai sekarang. Future dream untuk sebuah brand yang bernama Button Scarf ini, aku pengen banget pokoknya selalu berdoa bisa menjadi brand Indonesia yang go global. Yang bisa menjadi global brand. Wherever you go in the world, di negara manapun itu bisa ada Button Scarf. Itu impian aku karena sepertinya selama ini Indonesia selalu menjadi target market yang sangat empuk untuk semua brand-brand dunia bisa masuk ke Indonesia karena pasarnya sangat-sangat menarik. Tapi untuk brand Indonesia, fashion terutama yang mendunia itu masih sangat terbatas. Jadi pengen banget dengan Button Scarf ini bisa membawa selain brand Indonesia mendunia juga setidaknya bisa jadi legacy lah ke depannya bahwa wow, that big brand, that global brand is come from Indonesia gitu sih. Dari aku SMA, aku tuh sangat-sangat curious about entrepreneurship. Nah, jadi waktu kita SMA di sekolahan aku itu memang sangat-sangat ditekankan tuh life skill, soft skill, lebih ke pelajaran eksak tuh juga dipelajarin. Cuman memang kita tuh di-push untuk lo tuh mau jadi apa sih ke depannya. Nah, sampai tuh kita tuh punya kayak career day gitu loh. Kayak we pretend to be our future career gitu. Jadi aku ternyata waktu SMA itu emang sudah memilih karir aku tuh sebagai seorang entrepreneur. Jadi kita tuh sekolah pakai dress up, misalnya mau jadi dokter tuh pakai pakaian dokter segala macam. Aku tuh dari SMA udah pakai pakaian entrepreneur, seorang eksekutif ala-ala CEO lah gitu. Jadi kayak emang dari SMA tuh mindsetnya
gue pengen jadi entrepreneur, tapi belum tahu entrepreneur di bidang apa sih gitu. Karena dari dulu tuh memang aku tuh punya tingkat curiosity yang sangat tinggi terhadap segala hal. Mungkin karena diversity itu tadi ya, dari sekolah tuh, bahkan dari sekolah SD yang kayak papannya udah mau roboh sampai SMA ngelihat orang tuh seperti ini. Terus kayak SMP tuh lingkungan aku tuh bener-bener kayak setiap jenjang sekolah tuh sangat-sangat berbeda. Itu membuat aku tuh curious about many things, dan aku ngerasa hal tersebut sangat lead me to entrepreneurship gitu sih. Jadi tapi kalau untuk kayak why fashion industry, memang bener-bener dari SMA tuh nggak punya clue pengen fashion industry. Karena kalau dari SMA aku tahu mau fashion industry, mungkin aku malah kuliahnya tuh fashion business, karena kan sebenarnya ada gitu loh. Jadi aku memang menemukan pencerahan masuk ke industri fashion tuh bener-bener setelah masuk ke dunia kerja sih. Awal mulanya aku suka, ketertarikan aku terhadap fashion memang tanpa aku sadari, dari dulu aku tuh senang memperhatikan penampilan orang. Jadi tuh kayak sampai tuh temen aku tuh waktu SMA tuh bilang gini, Lin, lo bisa gak sih kalau ngeliatin orang tuh biasa aja, jangan segitunya. Aku tuh gak sadar kalau aku tuh ngeliat orang dari ujung kepala sampai ujung kaki, gak bermaksud ngejudge, tapi memang I'm like that. Jadi kalau aku memperhatikan sesuatu tuh kayak obvious banget, kelihatan banget, kayak gak bisa ditutup-tutupin gitu loh. Ternyata itu tuh maksudnya tuh aku tuh lagi kayak menganalisa, mempelajari, dan aku tuh terinspirasi bisa dari orang, teman terdekat dan segala macam gitu loh. Dan ya itu dulu tuh karena kayak suka memperhatikan style orang, oh ini tuh gayanya begini ya. Jadi aku tuh kayak sort of mencari jati diri, gue tuh suka style yang kayak gimana sih gitu. Jadi karena aku suka memperhatikan penampilan orang dari zaman sekolah dulu, jadinya aku suka mulai juga bikin-bikin kayak, kalau aku suka baju misalnya modelnya tuh, lucu ya bajunya lengan lonceng, misalnya aku lihat teman aku kayak gitu. Tapi mungkin di saat itu lagi nggak season itu kan, di toko tuh belum tentu ada tuh baju yang lengan lonceng itu. Ya jadi aku akhirnya bikin lah gitu. Jadi tanpa aku sadari, dan aku tuh nggak sadar sebenarnya tuh it lead me to fashion industry. Dan waktu itu tuh nggak kepikiran sama sekali pengen gue tuh pecinta fashion, enggak. Padahal temen aku di SMA tuh banyak loh yang kayak akhirnya mereka tuh sekolah fashion. Tapi aku nggak sama sekali kepikiran itu. Jadi tuh semuanya tuh ada di alam bawah sadar aku. Just go with the flow lah. How I describe my style? Aku tuh tipe orang yang sebenarnya I like something simple tapi ada statement gitu. Jadi kayak misalnya tuh kalau aku tuh suka surrounded by ambience yang sangat-sangat simple, tapi ada satu pop up item di dalam lingkungan itu gitu. Jadi dalam fashion juga seperti itu. Kalau misalnya kayak dalam pemilihan sepatu aja, aku akan selalu memilih memakai heels daripada memakai sneakers. Dan bahkan aku lagi hamil aja tuh bisa pakai heels gitu loh. Jadi kayak how I wanna be look, aku akan memperjuangkan itu. Jadi seperti itu dulu waktu SMA, pengen banget punya aku misalnya udah ngebayangin statement look itu dengan celana yang high waist. Waktu itu tahu high waist nggak ngetrend, tapi I want that statement in my everyday look. Aku tuh sampai bela-belain bikin celana high waist di tukang jahit. Jadi kayak memang suka sesuatu yang simple tapi statement kalau untuk style. That's why waktu aku awal-awal bikin brand, aku tuh selalu mencari ciri khas atau statement apa yang bisa ditunjukkan oleh produk ini, sehingga walaupun produknya itu very simple, plain scarf, dari jauh
orang tuh udah bisa mengenal produknya. Jadi dari dulu tuh aku jadi sampai bikin sedetail itu, sampai ke packagingnya tuh juga aku maunya tuh berbicara. Packagingnya tuh aku pikirin supaya tuh begitu orang terima produknya ngerasa kayak aku tuh kayak menerima hadiah buat diri aku sendiri. Terus begitu dibuka produknya masuk ke dalam, wow, dipikirin ya logonya itu gold plated segala macam. Zaman dulu siapa sih yang mikirin jilbab harus ada logo emasnya? Jadi because I like statement di dalam sesuatu hal yang simple, that little things really matters dalam penampilan, itu yang akhirnya membuat Button Scarf itu bisa berbicara, produknya berbicara dengan sendirinya. Walaupun di 2 tahun pertama aku tuh nggak punya marketing budget untuk mempromosikan Button Scarf ini. Tapi karena produknya simple with the statement itu membuat produknya itu dibicarakan dengan sendirinya. Jadi aku ngerasa kayak setiap produk yang kita bikin itu harus punya statement tertentu yang bisa membuat dia berbicara dengan sendirinya dan dibicarakan dan orang suka. Gak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan di saat kita tuh udah sama keluarga. Udah sih itu aja. Linda ini harus sekolah di Jakarta gitu loh. Haduh, dalam hati aku another penyesuaian hidup lagi dong. Kok Linda tidak bersyukur ya sudah dikasih perjalanan karir yang sangat mulus. Dari SD kelas 1 gak pernah juara 2, selalu juara 1, tapi gak pernah dipuji.